Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang alkalosis respiratorik. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Fujati. Yang kedua akan dijelaskan oleh Giri Febriansyah. Yang ketiga akan dijelaskan oleh Enggar. Yang keempat akan dijelaskan oleh Fahmi. Yang kelima akan dijelaskan oleh Fahri. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Ika. Perkenalkan, saya Fujati, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang alkalosis respiratorik. Yang pertama adalah pengertian alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basa. Terjadi pada gangguan sistem respirasi dengan mengeluarkan CO2 yang berlebihan sebagai kompensasi untuk mengurangi hipoksia yang ditandai dengan bernafas cepat dan dalam agar kadar CO2 menjadi rendah dalam darah. Keadaan ini diawali oleh penurunan kadar PCO2 sehingga ion H+ rendah akan menghasilkan peningkatan pH. Kompensasi ginjal berupa penurunan ekstraksi H+ dengan akibat lebih sedikit absorpsi HCO3. Kemudian saya akan menjelaskan tentang etiologi alkalosis respiratorik. Penyebab dasarnya adalah hiperventilasi. Hiperventilasi ini menyebabkan kadar CO2 tubuh menurun sehingga terjadi konsentrasi tubuh untuk menurunkan pH dengan meretensi H+ oleh ginjal agar absorpsi HCO03- berkurang. Penyebab hiperventilasi yang sering ditemukan adalah kecemasan. Penyebab lainnya adalah rangsangan pusat pernafasan, yaitu ada 3. Ada hiperventilasi psikogenik yang disebabkan oleh stres emosional. Yang kedua ada keadaan hipermetabolik, bisa demam, tirotoksilosis, gangguan CNS, dan ada cedera kepala atau gangguan pembuluh darah otak. Kemudian ada hipoksia, ada pneumonia, asma, edema paru. Kemudian ada gagal jantung kongestif. Kemudian ada fibrosis paru, yang kemudian adalah tinggal di tempat yang tinggi karena kadar oksigen yang rendah. Kemudian adalah ventilasi mekanisme yang berlebih. Selanjutnya ada sepsis gram negatif, kemudian ada sirosis hepatis, latihan fisik, dan overdosis aspirin. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri. Saya di sini akan membacakan slide ketiga dan keempat. Gejala klinis alkalosis respiratorik. 1. Pasien sering menguap. 2. Napas cepat dan dalam. 3. Kepala terasa ringan. 4. Parestesi atau kesemutan sekitar mulut. 5. Kesemutan dan terasa bebas di jari tangan dan kaki. Patogenesa. Pada keadaan hiperventilasi seperti saat mengalami stres, maka terjadi pengeluaran CO2 yang berlebihan sehingga kadar ion H+ dalam darah menurun dan hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan pH. Pada keadaan inilah yang akan menyebabkan terjadinya alkalosis respiratorik. Hipoksia adalah penyebab lazim terjadinya hiperventilasi. Hiperventilasi kronis terjadi sebagai respon penyesuaian terhadap ketinggian tekanan oksigen lingkungan yang rendah. Alkalosis respiratorik juga dapat disebabkan oleh faktor iatrogenik akibat ventilasi mekanis dengan ventilator siklus volume atau tekanan. Alkalosis akut juga merangsang pembentukan asam laktat dan piruvat dalam sel dan membantu pelepasan H+. Lebih banyak keadaan cairan ekstra sel atau ECF. Buffer ekstrasel oleh protein plasma hanya sedikit menurunkan HCO3- plasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan diagnosa alkalosis respiratorik. Pada alkalosis respiratorik, diagnosa pasti yaitu dengan penurunan kadar CO2 yang rendah, peningkatan frekuensi dan dalam pernapasan umumnya meningkat bermakna, terutama bila disebabkan oleh kelainan otak atau metabolik. Keluhan pasien umumnya adalah rasa cemas berlebihan dan sesak atau nyeri dada. Hal lain yang mungkin terjadi dalam kaitan dengan alkalosis respiratorik adalah tetani, prestasia sirkumoral atau sinkop. Diagnosis alkalosis respiratorik dapat dipastikan dengan kadar PCO2 yang rendah.
Kemudian pemeriksaan fisik. Dan pemeriksaan fisik dapat dilakukan untuk melihat apakah terdapat gejala-gejala alkalosis yang dapat dilihat melalui infeksi, palpasi, dan okultasi. Pada infeksi dan akan ditemukan prestesia, sirsum oral dan digitalis, iritabilitas, spasme karpopedal, tetani, dan gangguan gerak pernapasan. Pada palpasi akan didapatkan disritmia ventrikular dan supraventrikular akibat hipokapnia. Pada okultasi akan didapatkan peningkatan frekuensi dan volume ventilasi. Pada alkalosis respiratorik akut dapat terjadi takipnea yang tampak jelas. Dan pada respiratorik kronik gejala takipnea dapat digantikan oleh peningkatan dalamnya ventilasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium pada alkalosis respiratorik akut adalah pH yang lebih dari 7,45 dan PaCO2 yang kurang dari 35 mmHg. Pada alkalosis respiratorik akut maupun kronis akan terjadi penurunan dari kadar bikarbonat plasma sebesar 2,0 akut dan 5,0 kronik untuk setiap 10 mmHg. Penurunan PaCO2 yang menyebabkan kenaikan pH darah. Selanjutnya pemeriksaan laboratorium lainnya, hiperkloremia. Timbal balik, diagnosa alkalosis respiratorik ditegakkan berdasarkan pada anamnesa, gejala dan tanda, serta dipastikan dengan bukti hasil pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Pada alkalosis respiratorik akut maupun kronis akan terjadi penurunan kompensasi dari kadar bikarbonat plasma sebesar 2,0 akut dan 5,0 kronik untuk setiap 10 mmHg. Penurunan PCO2 yang akan menyebabkan kenaikan pH. Selanjutnya, analisa gas darah. Analisa gas darah adalah suatu pemeriksaan daya serap atau interaksi darah dengan gas yang dihirup lewat pernapasan. Sampel darah diambil langsung dari arteri. Adapun prosedurnya yaitu yang pertama, elektrolit. Elektrolit adalah elektrolit pH dan CO2 diukur menggunakan elektroda spesifik untuk masing-masing parameter. Yang kedua, kadar Na. Kadar Na dan diukur dengan metode fotometrik nyala api atau ion selektif. Dan yang ketiga, pengukuran pH dilakukan dengan elektro pH. Dan yang keempat, pengukuran PCO2 dilakukan elektroda CO2. Elektroda berada dalam lingkungan buffer bikarbonat dan dipisahkan dari sampel darah oleh suatu membran. Untuk CO2 yang berdifusi ke dalam buffer menyebabkan perubahan pH dan nilai ini diukur oleh elektroda. Dan yang keempat, pengukuran PO2 diukur dengan elektroda 02. Dan yang kedua, pemeriksaan saturasi oksigen. Pemeriksaan saturasi oksigen perlu dilakukan untuk mengetahui kadar oksigen oksigen dalam tubuh gitu. Untuk mengetahui diperlukan peralatan yaitu pulse oximetry. Sekian dan selanjutnya teman. Saya di sini akan membacakan slide 8 sampai 9 yaitu penata laksaan. Pengobatan yang dilakukan adalah memperlambat pernapasan jika penyebab adalah kecemasan. Memperlambat pernapasan bisa meredakan penyakit ini. Jika
Jika penyebabnya adalah rasa nyeri, maka diberikan pereda nyeri. Menghembuskan napas dalam kantung kertas bisa membantu meningkatkan kadar karbon dioksida. Setelah penderita menghirup kembali karbon dioksida yang dihembuskannya. Pilih lainnya adalah mengajarkan penderita untuk menahan napas selama mungkin, kemudian menarik napasnya selama mungkin. Hal ini dilakukan berulang dalam satu rangkai sebanyak 6-10 kali. Jika kadar karbon dioksida meningkat, gejala hiperventilasi akan membaik sehingga mengurangi kecemasan penderita dan menghentikan serangan alkalosis respiratorik pada kondisi normal. pH darah berkisaran antara 7,5 sampai 7,45. Pada kondisi pH 7 terjadi kerusakan struktur ikatan kimiawi dan perubahan bentuk protein yang menyebabkan kerusakan jaringan dan perubahan. Laksana alkalosis respiratik diujukan terhadap kelainan primernya. Alkalosis yang disebabkan oleh hipoksemia di atas dengan member, tetapi oksigen alkalosis respiratik yang disebabkan oleh serangan panik di atas dengan menenangkan pasien atau memberikan pernapasan menggunakan sistem air rebreathing. Repetasi pada pasien dengan ventilasi mekanik di atas dengan menguranginya mute ventilation atau dengan menambahkan dispatch alkalosis respiratik yang disebabkan oleh hipoksemia diterapi dengan oksigen dan memperbaiki penyebab gangguan pertukaran gas. Koreksi alkalosis respiratik dengan menggunakan rebreathing. Mas harus berhati-hati terutama pada pasien dengan kelainan khusus saraf pusat untuk menghindari ketidakseimbangan pH cairan cerebrospinal dan pH perifer. Jika hipoksia yang menjadi penyebab, lakukan koreksi secepatnya dengan memberikan oksigen tambahan. Carilah dan obat setiap penyebab dasar terutama eboli paru. Komplikasi alkalisis respiratorik. Pada kondisi pH kurang dari 7, terjadi kerusakan struktur ikatan kimiawi dan perubahan bentuk protein yang mengakibatkan kerusakan jaringan dan perubahan fungsi seluler. Bila pH lebih dari 7, terjadi kontraksi otot sklet yang tidak terkendali. Yang pertama, gagal nafas akut. Yang kedua, gagal jantung. Yang ketiga, gagal ginjal kronik. Yang keempat, kerusakan otak. Dan yang kelima, kematian. Selanjutnya, pencegahan alkalisis respiratorik, yaitu dengan mengurangi aktivitas yang menyebabkan faktor pecetus atau kelainan primer. Yang pertama itu selalu sediakan oksigen. Yang kedua, mengetahui cara sistem air rebreathing. Jadi itu adalah penjelasan dari kelompok 3 tentang alkalosis respiratorik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.